Saya merasa kecewa itu ketika saya sedang latihan, terus tiba-tiba kondisi tubuh saya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan program latihan. Padahal dalam diri saya ingin sekali melanjutkan program latihan setiap hari. Renang mungkin saya termasuk baru ya, dari mulai saya berenang dari klub itu baru mungkin 9 tahun. Dulu memang waktu kecil memang udah hobi renang kan, terus lingkungan saya juga harus memungkinkan untuk setiap anak kecil di sana tuh harus pintar berenang, karena dulu saya orang tinggal di kampung, di desa saya. Desa saya itu ada salah satu sungai di sana, dekat dengan sungai. Dan jadi otomatis anak-anak di sana senang berenang. Jadi memang untuk renang itu memang sudah dari kecil, tapi memang belum berenang di kolam, belum masuk klub. Tapi setelah saya sekolah di Kota Palembang, pada saat itu saya mulai ada pemberitahuan bahwa olahraga disabilitas kita bisa ikut di sana. Kebetulan saya bisa berenang, saya diajak masuk klub renang di sana di Palembang. Akhirnya berlanjut sampai sekarang. Saya mulai renang dari kelas 3 SD sampai sekarang, jadi 11 tahun mungkin. Renang itu enak, kita nggak perlu ada usaha lebih buat menikmati renang itu, karena kita ada di air gitu. Kalau di air kan istilahnya udah ada yang nopang tubuh kita, jadi ya enak aja. Dulu tuh sebenarnya saya asma. Renang pertama itu buat terapi asma supaya bisa asmanya berkurang, kalau bisa sembuh. Nah, lama-lama tuh saya ngerasa, oh ternyata renang nggak susah itu ya, ternyata gampang. Ya udah, saya lama-lama suka aja. Terus kalau misalnya udah suka, kenapa nggak ditekuni untuk jadi prestasi? Tahun 2004, saya dan teman saya itu berkendaraan bermotor. Saya dibonceng, tiba-tiba terjadilah insiden itu yang mengakibatkan salah satu kaki kiri saya harus diamputasi. Karena memang tidak memungkinkan lagi untuk diselamatkan ya, karena sudah hancur kaki kiri saya. Itu umur saya masih 12 tahun. Awalnya memang saya biasa aja karena saya pikirannya masih anak kecil ya. Tapi saya lebih melihat ke keluarga saya yang mereka seperti ngedrop, seperti kecewa dengan keadaan. Setelah saya SMA, di sana saya mulai
merasa saya ini sudah kepikiran untuk masa depan saya, apakah saya bisa diterima di lingkungan saya nanti, apakah nanti saya bisa bekerja seperti orang normal, apakah orang bisa, di sekeliling saya bisa menerima saya, yang saya pikirkan begitu. Saya dulu jatuh di kamar mandi pas mau popda SMA. Itu umur saya 15 tahun, terus tulang belakang saya patah. Nah setelah itu saya nggak bisa lagi jalan dengan normal, jadi saya butuh bantuan kursi roda. Saya depresi itu 1 tahun, 1 tahun lebih malah. Saya sempat mau bunuh diri segala macam karena siapa sih yang nggak sedih gitu loh. Saya kan dulu atlet yang biasanya kesana kemari sendiri, lari-lari, nggak bisa diem. Terus tiba-tiba saya harus diem di kamar, nggak bisa ngapa-ngapain, miring aja susah waktu itu. Ya saya depresi lah. Pada saat dia masih normal, Laura Dinda adalah perenang terbaik putri tingkat SMA dan dia berhak maju mewakili Kota Solo ke final Popda Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan di Semarang. Saat itu dia terjatuh di teras kamar mandi dan setelah diperiksa secara lengkap oleh dokter mengatakan bahwa ini cedera serius di spine, tulang belakang. Begitu dia melakukan satu gerakan ekstrim, berantakan semua dan melukai atau menjepit neuron syarafnya. Dia bahkan marah kepada Tuhan bahwa kenapa saya yang harus ditakdirkan untuk menerima semuanya ini, kenapa bukan orang lain yang hidupnya tidak beres, ugal-ugalan, kebut-kebutan di jalan raya, membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain, itu yang kena. Kenapa kok harus saya? Tapi puji Tuhan, keluarga, teman-teman, tetangga, semua mendukung proses recovery Dinda hingga dia akhirnya sampai kepada titik di mana dia mau menerima, pelan-pelan mau menerima kondisi saya sudah berubah. Jadi daripada saya meratapi diri saya sendiri, alangkah lebih baiknya kalau saya bangkit. Menurut saya tuh kesehatan mental lebih penting daripada kesehatan fisik. Kalau misalnya kamu sehat fisik tapi mentalmu nggak sehat, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu ya cuma jadi orang biasa yang tidak bisa produktif. Seorang atlet itu sebenarnya gimana ya, dibilang enak, tapi kadang kalau udah jadi atletnya kita juga susah gitu. Karena kerjaan kita cuman fokus di atlet renang, kalau saya atlet renang, cuman istirahat, makan, tapi kadang itu ada rasa jenuh. Tapi kan kalau saya kembali lagi, ini pekerjaan saya gitu.
saya harus benar-benar di sini walaupun saya ada rasa jenuh, ada rasa bosan, saya harus tetap kerjakan. Karena saya di sini otomatis kalau saya udah pekerjaan saya udah di renang, berarti saya harus fokus di renang. Karena saya punya setiap apa yang saya lakukan itu harus punya visi dan misi. Kehidupan sebagai seorang atlet yang mempunyai tanggung jawab buat negara, ya kita harus bijaksana dalam mengatur waktu. Kita harus bisa latihan dengan benar, sesuai dengan program yang ditentukan sama pelatih. Jadi nggak bisa sembarangan kita hidup seenaknya kayak istilahnya kayak orang normal kayak gitu. Nggak bisa, kita sebagai atlet punya tanggung jawab yang lebih berat. Kita seorang atlet, jadi kondisi tubuh harus tetap setiap hari itu harus prima, harus dalam keadaan fit. Ya, yang jelas seperti biasa kita harus istirahat yang cukup, terus makan yang cukup, terus karena kegiatan kita itu berat gitu, olahraga. Setiap hari kita harus ngeluarin banyak kalori, banyak kebutuhan tubuh, tidak seperti orang-orang yang lain gitu. Kita tetap merancang program latihan sesuai prosedur, yaitu periodisasi latihan di mana ada persiapan umum, persiapan khusus, pra pertandingan dan masa pertandingan. Dan sebetulnya program latihan itu hampir sama seperti yang normal. Cuma kadang ada salah satu program yang dikhususkan buat atlet-atlet difabel ini memang ada. Kan keteper cuma dua bulan. Ini waktu ke Malaysia, Singapura. Malaysia 2 bulan kan, 2 bulan ada 8 minggu, aku bikin cuma 6 minggu. Enggak ada kan, 10 kali 20 itu juga nyolong-nyolong di manahan 600, pasti kakinya selalu di 600, nggak ada intervalan kaki. 2013 mulai saya masuk pelatnas untuk Asian Para Games pertama saya di Myanmar. Alhamdulillah sampai sekarang berlanjut sampai sekarang. Untuk latihan di pelatnas itu sebenarnya sama aja, tapi kalau pelatnas itu kita lebih terfokus. Jadi sebenarnya kalau untuk perbedaan antara saya latihan di daerah sama yang di pelatnas itu sama aja.
Untuk tes kesehatan sama, dari cek jantung, semuanya sama. Memang harus diterapkan seperti itu, kita nggak bisa membedakan ini atlet normal, ini atlet difabel, nggak bisa. Kita harus profesional, harus tetap sama biar kita tahu apa sih yang dibutuhkan mereka, apa sih kurangnya, di mana kita harus tahu. Saya bisa simpulkan bahwa sekarang itu atlet yang normal dan atlet yang difabel itu sudah sangat disetarakan oleh pemerintahan. Dari pemusatan latihannya, kita penginapannya sudah di hotel, terus jadwal latihannya teratur, dan untuk program kami hampir sama dengan yang normal. Itu membuktikan bahwa kami orang difabel itu bisa sama kayak mereka, berenang juga sama, latihan sama, bahwa kami punya kekuatan yang sama. Ya, maaf ya, Jen, diangkat ya. Aduh, dijepit ujungnya tuh. Dijepit ya. Kasihan udah nggak ada dijepit. Aku tadi kecil. Emang ngalir. Yura tuh dibuka loh. Di sini. Gerakin ya, gerakin. Nadinya kenceng loh ini. Coba nadinya. Diam dia. Diam dia, Be. Ngantri bang, kapan antrian? Untuk ASEAN Para Games besok, jadi ini programnya lagi berat-beratnya, dan saya sendiri merasa cukup siap lah untuk menghadapi lawan-lawan saya yang dari luar-luar sana. Mudah-mudahan dengan latihan yang terus-menerus, pola makan yang sudah saya jaga, saya bisa melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Jangan cepat berenangnya, tapi kualitas tarikan sama pukulan kakinya. Pakai aba-aba biar waktunya pas. Kalau untuk tekanan dan target yang diberikan oleh pelatih dan manajer, jujur aja itu berat dan bikin stres. Puji Tuhan pelatih-pelatih saya itu selalu memberikan support yang saya butuhkan. Jadi waktu saya down, waktu saya stres, mereka pasti bisa bikin saya, ayo Laura, kamu bisa, kamu tuh bisa, kamu cuma butuh latihan lebih keras lagi, kamu pasti bisa dapat target itu. Mereka terus-menerus mensupport saya, jadi menurut saya itu udah balance sih. Jadi nggak ada alasan saya jadi down atau apa gitu, nggak ada. Tangannya lurus. Pas jatuh, Jendi sama Vegeta tangannya lurus. Jendi menendang kakinya jangan terlalu ke samping, ini. Lurus sama badanmu, jangan ke samping terus. Kevin, yuk. Kevin tangannya pol sampai belakang ya, pushnya ya. Ini saja saya membuktikan prestasi saya. Mungkin selama ini orang lihat prestasi saya selalu di luar negeri. Saya ingin membuktikan bahwa saya di dalam negeri pun bisa berprestasi. Ini semangat luar biasa buat saya, karena banyak supporter, banyak yang mendukung, keluarga, semuanya bangsa Indonesia menyaksikan kita bertanding di sana. Kalau saya sendiri berharap, ya semua atlet lah berharap bisa dapat emas. Karena istilahnya kalau misalnya nggak emas, itu nggak ada namanya gitu.
Jadi gimana pun caranya saya akan berusaha supaya bisa dapat emas di ASEAN Para Games nanti. Untuk teman-teman saya yang memiliki kekurangan seperti saya, intinya harus tetap optimis, harus punya semangat. Tapi yakinlah kalau kita itu sama, karena dimanapun di mata Allah kita itu tidak ada yang berbeda. Kita pasti bisa menyelesaikannya, kita pasti bisa bangkit kalau kita mau berusaha dan kerja keras.